ke kos-kosan korban berdua atas nama tersangka Dava dan Ibnu. Tersangka Dava yang masuk ke dalam itu adalah tersangka Dava, sedangkan tersangka Ibnu kemudian menunggu di luar. Ini tersangka Dava masuk ke kamar kosan korban. Cukup menarik dan menjadi perhatian. Mengapa? Karena setelah melakukan kejahatan, pelaku berupaya untuk menghilangkan jejak dengan melakukan upaya pembakaran terhadap TKP dan korban. Namun upaya ini tidak sempurna sehingga kebakaran atau pembakaran itu tidak terjadi dan hanya kemudian membakar sebagian atau sisi paling bawah dari tempat tidur dari ditemukannya korban. Kronologis dari kejadian ini adalah diawali perkenalan antara korban dengan pelaku Dava melalui media sosial. Kemudian mereka berhubungan, berkenalan, dan dilanjutkan dengan kunjungan tersangka ini ke kos-kosan korban di kos-kosan Amora, Jalan Pusponjolo Selatan, Bojong Salam, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Setelah tersangka kemudian janjian diantar oleh tersangka Ibnu, kemudian ketemu dengan korban di kos-kosan, kemudian di sana mereka pelaku ini sempat melakukan hubungan selayaknya teman mesra. Kemudian setelah kejadian, pelaku ini atau si Dava kemudian mencekik korban, kemudian menjerat korban dengan kabel charger. Nah, setelah yakin kemudian korban meninggal, pelaku kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, berupaya menghilangkan jejak dengan membakar, meletakkan puntung rokok di tempat tidur dengan harapan akan terbakarlah tempat kejadian perkara ini. Namun sebelumnya, sebelum meninggalkan lokasi, tersangka mengambil barang-barang milik tersangka. Mengambil barang-barang milik korban, antara lain HP, kemudian uang, dompet, itu milik korban diambil oleh tersangka Dava. Kemudian mengunci pintu dari luar dan meninggalkan TKP, kemudian dijemput oleh tersangka kedua atau tersangka Ibnu. Sedangkan peran tersangka Ibnu adalah menjual hasil kejahatan. Jadi Ibnu tahu bahwa HP yang dijual adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Dava. Ibnu juga tahu bahwa Dava baru saja melakukan upaya menghilangkan nyawa korbannya. Setelah kejadian, pelaku ini kemudian melarikan diri keluar kota. Beberapa hari kemudian, kejadian ini tanggal 7 Mei yang lalu, kurang lebih jam 1.30 pagi, kemudian diketahui oleh saksi pada pagi harinya, kemudian melaporkan kejadian ini ke Polsek Semarang Barat dan ditangani oleh Satuan Reserse Polrestabes Semarang. Dan selang beberapa hari kemudian, atau tepatnya kemarin hari Selasa tanggal 10 kurang lebih jam 12 siang kemarin, tersangka ini berhasil ditangkap di wilayah Semarang. Dari hasil pemeriksaan dan penangkapan tersangka ini berhasil diamankan beberapa barang bukti. Yang pertama,
ulangi, yang pertama adalah HP milik korban yang sudah dijual. Yang mana? Adalah barang bukti pengganti, adalah hasil penjualan dari HP. Kemudian ini adalah ada 2 HP adalah milik para pelaku, ini ada 2. Ini milik Ibnu dan yang sebelah kanan ini adalah milik Dafa. Kemudian diduga kuat bahwa kejadian ini dipengaruhi oleh keadaan pelaku karena mengkonsumsi obat-obat keras, juga atau masyarakat sering menyebutnya pil koplo. Ini ada sisa dari pil koplo yang dimiliki oleh para tersangka. Ini ada 100 lebih ya. 120 butir. 125 butir pil koplo. Kemudian turut diamankan pakaian yang digunakan oleh pelaku pada saat kejadian, tersangka utama. Kemudian yang sebelahnya adalah pakaian yang digunakan oleh tersangka Ibnu. Juga diamankan sarana kejahatan, yakni sebuah roda 2 yang digunakan oleh pelaku yang ada di sisi sebelah kanan dari kita ini. 2 malam 3 hari. Kemudian kenapa kamu kembali ke Semarang? Saya ikut ini Pak. Ikut Ibnu? Ya, mau pulang. Nah, kemudian pertanyaannya, mengapa atau alasan apa kamu melakukan kejahatan ini kepada korban? Ya pertama sudah berencana, terus masalah ekonomi juga Pak. Masalah ekonomi? Ya. Ekonomi apa maksudnya? Ya maksudnya mau apa? Uang gitu Pak. Jadi kan berencana sama ini kalau mau cari-cari gitu. Terus hasilnya kan juga buat ekonomi dibagi 2. Hasil kan hanya berapa ratus? Ya pertama 500, terus HP dijual 700, terus 500 dikejar dia buat bayar kos. Yang 700 bagi 2. Kenapa sampai bunuh? Lalu selama pelarian di Gerobogan nginap di mana? Di hotel atau di rumah kawan atau di mana? Enggak Pak, ikut dia terus Selama di Gerobogan nginap di mana? di eyangnya dia. Di rumah keluarganya Ibnu. Ya. Kalau di Bandungan Saudaranya dia. semua di saudaranya Ibnu. Berarti tidak mengeluarkan uang sama sekali. Dia mau makan, buat makan juga Pak. Sebelumnya kamu udah pernah terlibat kejahatan? Belum. Kemudian pil koplo yang 125 butir ini punya siapa? Kemarin punya teman ada yang datang sana terus pergi. Kemarin ada yang datang teman saya, terus kemarin pergi ninggalin itu sama apa, sebuah makanan jadi 1. Tapi sebelum melakukan kejahatan kamu sempat mengkonsumsi pil koplo? Ya beli 1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.